Selamat datang di Siniar P1 dengan saya Daniela Chelsea Fiorenza Safiuddin. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat trending di SMPN 1 Panti, yaitu dari sekolah untuk negeri, generasi merdeka, generasi peduli pangan. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan bintang tamu kita pada hari ini, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arif Cahyono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Terima kasih host sudah mengundang saya untuk acara ini di SMP Negeri 1 Panti. Baik, Bapak. Mari kita lanjut ke inti topik hari ini yang berkaitan dengan generasi merdeka, generasi peduli pangan. Oke, Bapak, kita langsung pertanyaan ya. Ya. Menurut Bapak, apa arti generasi merdeka bagi pelajar saat ini? Jadi begini ya, generasi merdeka saat ini adalah generasi yang sudah menikmati kemerdekaan secara penuh, bahwa setiap anak, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, berhak untuk menikmati segala fasilitas pendidikan yang ada. Oleh karena itu prinsip no life behind, tidak ada seorang pun yang boleh ketinggalan dalam pendidikan ini adalah prinsip, semuanya harus. Oleh karena itu sekarang pemerintah ada wajib belajar 13 tahun. Kalau dulu wajib belajar 6 tahun hanya sekolah dasar. Kemudian ada wajib belajar 9 tahun sampai SMP. Kemudian ada wajib belajar 12 tahun sampai SMA. Maka sekarang ada wajib belajar 13 tahun. Yang 1 tahun di mana? Yang 1 tahun adalah wajib belajar prasekolah 1 tahun sebelum masuk SD itu harus sekolah. Oleh karena itu generasi sekarang harus beruntung, ya, bahwa untuk menikmati sekolah, pembelajaran, pendidikan sekarang sudah tidak terlalu tidak terlalu sulit seperti masa-masa yang lalu. Oleh karena itu hal ini wajib disyukuri oleh seluruh warga Indonesia, terutama warga di seputaran Panti yang bisa menikmati sekolah di SMP Negeri 1 Panti yang luar biasa ini. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa pelajar perlu memiliki kepedulian terhadap pangan sejak usia sekolah? Ya. Jadi kebutuhan pertama, kebutuhan utama dari setiap manusia adalah kebutuhan akan pangan. Nah, oleh karena itu, maka penyediaan kebutuhan pangan secara berkelanjutan, secara kontinu itu perlu. Nah, hari-hari ini, di tahun-tahun belakangan ini, kepedulian generasi muda terhadap pangan ini sangat-sangat menurun. Salah satu contoh, petani-petani kita ini sudah tidak bisa menurunkan generasi-generasi muda yang juga menjadi petani yang handal seperti orang-orang tuanya. Nah, ini harus kita antisipasi, maka di setiap pendidikan seperti yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Panti ini luar biasa, sudah memperkenalkan kepada seluruh muridnya untuk bisa bisa menjadi generasi yang cinta akan menjadi petani. Maka sekarang harus kita pikirkan bagaimana regenerasi petani-petani kita selanjutnya agar supaya Jember sebagai lumbung pangan nasional. Karena apa? Kami menyebut Jember ini lumbung pangan nasional. Jawa Timur ini kan lumbung pangan nasional. Sedangkan kita ini lumbung pangannya Jawa Timur. Sehingga boleh dikatakan Jember adalah lumbung pangan nasional. Nah, bagaimana kalau generasi mudanya ini tidak mau menjadi petani yang luar biasa? Nah, terus bagaimana kita akan ini? Nah, salah satunya saya sangat apresiasi dengan
SMP Negeri 1 Panti yang sudah memperkenalkan murid-muridnya sejak dini, ya berarti ini sejak usia berapa nih ya? Sejak sebelum usia 17 tahun ya. Ya, nah, ini sudah mencintai dunia-dunia pertanian. Oleh karena itu kalau semua sekolah bisa seperti ini, saya sudah tidak akan khawatir lagi akan kebutuhan pangan ke depan karena banyak generasi muda yang peduli terhadap pangan tersebut. Ya. Terima kasih Bapak atas Ya. jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, apa saja hal sederhana yang bisa dilakukan murid di sekolah untuk menunjukkan kepedulian terhadap pangan? Hal sederhana aja ya, ada sederhana ya. hal- Jangan pernah membuang makanan. Ya sederhana kan? Iya, hal Ya, sederhana, Pak. hal sederhana. Oleh karena itu kalau orang tua atau sekarang ini kan dapat MBQ. Iya. Ya, MBQ. Coba saya sangat prihatin melihat sampah-sampah MBQ masih banyak. Padahal untuk menghasilkan terutama sayuran. Betul ya? Terutama sayuran ini yang adik-adik ini. Saya masih heran, kenapa ya adik-adik ini nggak mau makan. Padahal untuk menumbuhkan satu sayuran itu luar biasa sulitnya. Dan tubuh ini kan tidak hanya butuh akan karbohidrat dari nasi, tidak hanya butuh protein dari telur dan daging dan sebagainya, tetapi untuk menjadi anak yang sehat, maka butuh serat. Serat itu dari apa? Dari sayuran. Nah, tapi celakanya sayuran ini yang tidak pernah diperhatikan sama anak-anak sekarang, gitu loh. Udah paling banyak lah itu sudah ini ya, MBG itu paling banyak adalah sampah sayuran. Kalau nasinya sering habis, kalau lauknya sering habis. Tapi yang paling banyak tidak disentuh adalah sayuran. Padahal sayuran itu sangat-sangat membantu untuk proses pencernaan tubuh gitu. Sehingga banyak sekali anak-anak sekarang ini yang kelihatannya gemuk, ya kelihatannya sehat, seger, tapi secara anatomi dia nggak sehat. Karena apa? Dia kekurangan serat itu tersebut sehingga pencernaannya kurang ini. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana sih hal yang ini supaya kita bisa menghargai, itulah aja. Itu hal yang paling sederhana, yang paling kita lihat sehari-hari gitu loh. Itu yang kedua, bahwa anak-anak sekarang ini lebih senang makanan-makanan instan daripada makanan-makanan yang dibuat oleh ayah bunda kita. Ya, yang disajikan kalau aduh kok gini ya. Udah milihnya yang instan, mie instan kayak milih sosis bakar kayak milih apa gitu. Yang dimana itu nilai gizinya sangat sangat rendah dibandingkan dengan masakan-masakan yang dibuat bunda-bunda kita di rumah. Ingat ya, MBG itu konsepnya bukan makanan enak memang. Jadi konsep MBG itu adalah makanan sehat. Di sana MBG tidak boleh ada MSG dan sebagainya, penyedap dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipahami oleh adik-adik semua, anak-anakku di sekolah ini gitu loh. Karena memang bukan makanan enak, tapi makanan sehat. Nah, mindset kita, wah, gak enak. Nah, kita butuh sehat apa butuh cuman enak gitu loh. Iya, butuh sehat, Ya, Pak. Iya. kalau butuh enak kan enaknya cuma di lidah. Ke dalam udah nggak sehat. Gak enak. Ya, tetapi kalau makanan sehat di lidah memang kurang enak, tapi di dalam menjadi sehat. Nah ini ya yang hal sederhana yang harus dipahami oleh murid-murid sekalian. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran sekolah dalam mengajarkan murid agar menghargai makanan dan tidak membuang-buang makanan, Pak? Itu tadi, dihabisin, ya, dihabisin. Coba tanya bu kepala sekolah sama bu guru yang lain, kan nggak pernah habis tuh anak-anak. Padahal porsinya kan, porsi itu adalah porsi sebetulnya cukup untuk agar supaya asupannya bisa menjadi energi yang bisa menggerakkan tubuh dan menggerakkan otak ini agar supaya ya ini gitu loh. Karena mereka kalau ngantuk kalau kurang makan juga ngantuk.
Kalau ngantuk udah nggak konsentrasi, terlalu kenyang juga ngantuk. Karena proses pencernakan ini kan butuh proses ya. Iya. Jadi ini. Tetapi kalau di MBG ini karena ada ahli gizinya, udah diukur karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, seratnya berapa, yang membuat anak itu fresh, nggak lapar jadi ngantuk, nggak kekenyangan yang jadi ngantuk juga. Oleh karena itu, mari kita hargai pangan kita, ya, kita hargai makanan kita, karena bayangkan ya yang bekerja di dapur MBG itu kalian masih tidur, mereka udah bekerja untuk Iya, menyiapkan itu kan. Nah, dari nyampe di sini disia-siakan. Kan eman-eman gitu loh. Iya. Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran yang besar untuk anak-anak Indonesia menjadi sehat. Tidak kepingin melihat anak-anak Indonesia ini hanya enak di lidah tetapi di Sehat perutnya di nggak tubuh. sehat. Gitu. Iya. Tapi kalau MBG kan memang mungkin di mulut itu kurang memenuhi selera, gitu ya. Tetapi kan dia bisa menjadi sehat karena kecukupan, keseimbangan semuanya itu. Gitu. Oh, jadi gitu, Pak. Nggih. Ya, terima kasih ya, Pak. Dan pertanyaan yang terakhir, apa pesan Bapak kepada para pelajar agar menjadi generasi yang berprestasi sekaligus peduli terhadap pangan dan lingkungan? Ya. Jadi begini, generasi yang sehat ini, generasi anak-anak yang sekarang ini, itu harus mau peduli terhadap pangan dan terhadap lingkungan. Karena apa? Kalau pangan kita ini berkecukupan, ya sekarang coba Indonesia sudah menjadi negara yang swasembada pangan lagi. Karena apa? Karena semuanya mau peduli terhadap pangan. Nah sekarang tinggal bagaimana Indonesia termasuk anak-anak di SMP 1 Panti peduli terhadap lingkungan. Karena apa? Siklus lingkungan itu kalau kita membutuhkan oksigen, ya kan? Kemudian yang menghasilkan oksigen siapa? Tanaman, tumbuhan, Iya. ya kan? Iya, Pak. Lah kalau nanti tumbuhannya nggak ada semua, dari mana oksigen kita? Sesek, kan? Yes. Ya. Iya. Nah itu, maka siklus-siklus itu yang harus ini kan. SMP Negeri 1 Panti ini kan sekolah adiwiyata sudah. Iya, Pak. Ya, harus terus dilestarikan. Bagaimana agar supaya tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan oksigen ini bisa bisa kita lestarikan, bisa kita tambah. Tanah-tanah yang kosong bisa kita tanami sesuatu yang bermanfaat. Seperti saya melihat di SMP Wanti, tanah-tanah kosong ditanami tanaman-tanaman yang produktif, ada ketela, kemudian ada pohon-pohon yang besar yang menghasilkan ini, agar supaya kita sehat. Tadi ya makanannya makanan sehat, udaranya udara yang sehat. Insya Allah akan menghasilkan anak-anak generasi muda yang sehat. Nah itu. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Demikian podcast kita hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar, berkarya, dan berikan inspirasi bagi sekitar. Salam hangat dari SMP Negeri 1 Panti. Terima kasih dan sampai jumpa.